Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Ibu, istri dan anakku sekalian, ibu bapak, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya. Di malam 17, di mana di situ dinyatakan bahwa Al-Quran diturunkan. Ya. Namun sebelumnya mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan sampai hari yang ke-16 kita berpuasa, oleh Allah diberi kesehatan, kenikmatan yang luar biasa. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, yang tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang kafir. Nah, niki. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini Allah telah memudahkan kita dalam menjalani puasa yang sampai hari ini hari yang ke-16. Sehingga kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita sampai melalui Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Amin. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah tetap diberi kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Qadar, Allah telah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Jadi sekali lagi ternyata turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Nih. Sebenarnya Al-Quran pertama kali diciptakan oleh Allah adalah sekaligus 30 juz. Yaitu berada di Lauhil Mahfud. Setelah itu Allah menurunkan yaitu ke Baitul Izzah atau langit bumi. Ke Baitul Ma'rur ya sekaligus itu 30 juz. Ya, yang terdiri dari 114 surat dan 6.616 ayat. Gitu, walaupun itu banyak penafsir yang berbeda. Ada juga yang memudahkan supaya gampang dihafal 6.666. Monggo ya. Jadi sekali lagi, tetapi di dalam memperingati malam Lailatul Qadar ini sesungguhnya bukan peringatannya, tetapi adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Ini yang paling pokok. Dan ternyata salah satu kemuliaan dari Al-Quran yang kita baca sampai beberapa kali, keistimewaannya terutama mungkin surat Al-Fatihah niku, paling tidak kita baca kalau hanya sholat saja sudah 17 kali niku dalam sehari semalam, belum sholat sunat. Tetapi ternyata kita membaca Al-Quran tidak pernah bosan. Nah ini,
Jadi salah satu keistimewaan Al-Quran mudah dihafal dan kita tidak pernah bosan terhadap membacanya Al-Quran. Nah, ini keistimewaan. Dan ternyata memang Allah telah memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada orang yang hafal seperti hafalnya pada Al-Quran. Sampai ihfa idghamnya, panjang pendeknya, tasjidnya itu mesti hafal. Okay. Maka kalau ada yang keliru mesti dibenarkan. Nah ini, jadi tidak ada yang seperti Al-Quran dalam menghafal Al-Quran. Jadi sampai titik komanya betul-betul tahu dan hafal. Nah di situ. Orang-orang yang ahli-ahli kitab itu dah ada yang hafal seperti hafal Al-Quran. Silahkan sampai saat ini. Walaupun mungkin ada yang itu, tapi semacam Bible itu tidak ada yang hafal. Nah itulah satu keistimewaan. Tuh. Jadi karena di situ adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini bagi orang yang membacanya terus mengajarkannya itu dah sebaik-baik manusia. Itu hadis itu. Setelah itu orang yang membacanya dapat pahala. Nah, kalau di luar Ramadan pahalanya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tetapi di dalam bulan Ramadan 10 kebaikan dikalikan 10 menjadi 100. Nah, 100 kebaikan. Masya Allah itu. Maka monggo ngeman-eman di bulan Ramadan digunakan dengan sebaik-baik mungkin, yaitu bertadarus kepada Allah. Kenapa para sahabat itu bisa hafal dan betul-betul hafal mengguncang di dalam dada? Karena apa? Setiap dia mendapatkan Rasulullah mendapatkan wahyu, maka dia catat sampai dicatat dan dia mengamalkannya. Nah, itu maka dia hafal betul dan bagaimana praktek dalam menjalankannya. Nah, sehingga betul-betul akan menghujam ke dalam hati karena dia melaksanakan dengan apa yang diperintahkan, dan para sahabat tidak pernah menambah menghafal Al-Quran sebelum dia mengamalkannya. Nah, disinilah adalah keistimewaan dari Al-Quran itu. Jadi sampai saat ini. Jadi sekali lagi itulah yang paling pokok, ya, bukan apa sejarahnya, tetapi bagaimana kita untuk mengamalkan Al-Quran. Karena Allah Rasulullah SAW telah kutinggalkan 2 perkara, dan apabila kita mengambil 2 perkara itu maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul atau hadis. Nah, ini. Jadi sekali lagi di situ, maka bagi umat Islam dengan Al-Quran dan sunnah Rasul itu sudah cukup. Ya walaupun nanti dalam penafsirannya masing-masing berbeda. Nah, niki kalau penafsiran itu setiap yang menafsirkan mesti berbeda. Nah, tetapi harus sampai satu jurusan. Jadi penafsiran segala sesuatu itu harus dikembalikan pada Al-Quran dan sunnah. Nah, itu maka insya Allah tidak akan keliru. Setelah itu dinyatakan di sini, wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya. Maksudnya di sini dinyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menurut Adi Hidayat itu bukan ansih 1000 bulan, lebih dari itu malah. Jadi kalau 1000 bulan itu diperkirakan kan usianya 83 tahun. Wah, coba. Disinilah keistimewaan orang Islam. Ya. Usianya yang pendek, tetapi Allah memberikan kemuliaan yang begitu besar. Okay. Maka kalau yang tidak bisa mengamalkan di Ramadan itu, Masya Allah sangat sayang. Okay. Padahal Ramadan ini katanya dalam beberapa hadis, setan-setan itu dibelenggu. Itu. Cuman memang kita harus waspada. Ternyata mereka itu akan melihat di tempat yang kita tidak mengetahui. Itu Al-Quran berbicara. Sehingga wajar kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah.
Maka dalam kita membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka berlindunglah kamu kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Di sini. Jadi sekali lagi kita memohon perlindungan kepada Allah. Di sini. Setelah itu dikatakan ya, yang tadi 83 tahun. Coba keistimewaan umat Islam di situ. Tetapi ternyata di zaman nabi-nabi terdahulu tidak ada, walaupun usianya panjang. Ini keistimewaan. Di sholat misalnya, perintah sholat ya kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah 50 kali. Wah, ngeri betul 50 kali itu ya. Saya kira mungkin tidak sempat bercanda, tidak sempat main-main, tidak bisa sempat bekerja, saya kira kalau digunakan kita. Karena 50 kali. Maka untuk umat Islam, ini hanya diperintahkan 5 waktu. Dari 50 sampai 5 waktu. Dengan keistimewaan dan pahalanya sama dengan kita melaksanakan 50 kali. Wah, luar biasa. Di sini luar biasanya. Kalau umat yang dulu mungkin butuh ribuan tahun untuk bisa dijamin kemuliaan. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW hanya cukup 1 malam saja. Dia misalnya pas malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan malam ini Allah mencatatnya, karena kita tidak tahu malam berapa itu ya. Mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar betul. Apa yang kita amalkan maka dikalikan. Ini misalnya jenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dikalikan dalam waktu 83 tahun. Masya Allah niki. Jadi keistimewaan dari orang Islam Al-Quran ini. Niku. Jadi semuanya itu misalnya dengan berimpak 1.000 rupiah, apalagi yang besar, itu dikalikan dengan itu. Dikalikan 83 tahun. Masya Allah. Niku. Ya, mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah. Di dalam ayat selanjutnya dinyatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, atau di sini adalah malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan di dunia. Masya Allah. Salamun hiya hatta matlail fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi monggo kita di dalam memperingati malam Nuzulul Quran, yang paling pokok adalah mengamalkan Al-Quran. Ini yang paling pokok. Jangan sampai kita diperingati malam Lailatul Qadar, tapi kita hanya bisanya membaca, tidak mengamalkan isinya. Ini yang salah. Maka kita baca Al-Quran dan kita amalkan apa yang ada isi di dalam Al-Quran. Insya Allah. Maka pernah Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Kata Aisyah mengatakan, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Niki. Jadi monggo terutama untuk saya, anak-anakku, bapak ibu, semuanya silahkan untuk apa saja yang ada dalam Al-Quran semampu kita laksanakan. Karena di dalam perintah adalah semampu kita. La yukallifullahu nafsan ila usaha. Niki semampu kita. Itu yang mengamalkannya. Adapun untuk larangan maka wajib untuk ditinggalkan. Kalau larangan harus, itu wajib untuk ditinggalkan. Saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur panjang sehingga bisa melewati bulan Ramadan dalam keadaan bahagia, nikmat, dan kita bisa betul-betul melaksanakan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik, insya
Allah. Sekap semanten kadang langkung nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.